Oke, halo teman-teman semua dan Bu Reta. Kami dari kelompok kelas B yang beranggotakan 5 orang. Mungkin boleh perkenalan diri dulu kali ya dari kami. Nah, dari saya sendiri, saya Raffi Alaudin, NPM 1408 10200056, dan saya di sini sebagai moderator. Boleh lanjut mungkin ke Farel. Baik, perkenalkan saya Ananda Syakil Farel. Saya NPM-nya 1408102000028. Mungkin boleh dilanjut ke Nabil. Oke, jadi nama saya Muhammad Nabil Fikri Sujara Padiputra dan NPM saya 14081020046. Mungkin boleh dilanjut ke Mahardika mungkin. Ada saya Rizky Mardika Haryanto, NPM-nya 010. Dan saya Muhammad Arik Raka dengan NPM 200064. Oke, nah untuk next-nya mungkin kita akan langsung aja nih memulai tentang topik-topik yang akan kita ajukan pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini. Nah, untuk bahasan-bahasannya sendiri di sini ada top 15 skills 2025 yang harus dimiliki oleh orang-orang TI terutama. Nah, nanti kita akan menyortir dari 15 ini menjadi ke 10 skills dan kita akan mengurutkannya. Mungkin akan saya bacakan dulu skills-skills yang berdasarkan World Economic Forum ini. Yang pertama ada analytical thinking and innovation. Yang kedua ada active learning and learning strategies. Yang ketiga complex problem solving. Yang keempat critical thinking and analysis. Yang kelima creativity, originality and initiative. Yang keenam leadership and social influence. Yang ketujuh ada technology use, monitoring and control. Yang kedelapan ada teknologi design and programming. Yang kesembilan ada resilience, stress tolerance, and flexibility. Yang kesepuluh ada reasoning, problem solving, and ideation. Yang kesebelas ada emotional intelligence. Yang ke-12 ada troubleshooting and user experience. Yang ke-13 ada service orientation. Yang ke-14 ada system analysis and evaluation. Yang ke-15 ada persuasion and negotiation. Oke, nah dari ke-15 yang sudah saya bacakan tadi nih, mungkin saya akan menunjuk dulu nih ke Farel dulu mungkin ya. Rel, gimana Rel? Menurut lo skill apa sih yang harus dipunyai orang TI untuk kedepannya? Skill utama apa sih Rel? Kalau menurut gue pribadi sih ya, untuk yang paling penting itu skill yang berhubungan dengan cara kita berpikir, bagaimana kita berpikir, dan lain-lainnya. Ini mengenai alasan misalnya memilih topik atau skill tersebut itu lebih baik dijelaskan sekarang atau belakangan saja? Boleh dijelasin sekarang aja Rel, mungkin Rel. Oke. Poin Jadi, yang mana mungkin dan kenapa gitu. Oke, jadi untuk yang paling tinggi ya, mungkin gue tuh lebih pilih yang creativity, originality, and initiative. Itu salah satu yang menurut gue penting itu, karena itu udah dasarnya apa ya, karena mencetuskan ide-ide baru itu merupakan hal yang penting, dan ini tentunya sangat berkaitan dengan kemampuan kita berpikir gitu. Nah, jadi kenapa yang berpikir ini gue taruh di atas gitu yang penting, karena gue pribadi mikirnya skill-skill tersebut baiknya tuh di yang apa ya, yang skill penting itu baiknya dikelompokin terlebih dahulu begitu. Jadi kalau gue pribadi, gue kelompokinnya di 4 dulu gitu. Jadi yang pertama itu yang paling penting semacam kayak kemampuan atau cara kita berpikir, karena bisa dibilang berpikir itu sangat penting gitu. Itu membuat kita manusia gitu. Bahkan ada yang bilang filosofer itu yang bernama René Descartes, atau mungkin tulisannya René Descartes, itu ada yang bilang dia apa tuh, cogito ergo sum, I think therefore I am. Nah kan itu, maka dari itu kenapa gue pilih ini,
kelompok, maksudnya kenapa gue pilih yang kemampuan berpikir ini paling atas itu karena itu ini membuat kita manusia. Nah, nah kenapa ini paling atas juga karena ini merupakan dasar-dasar untuk 3 klasifikasi gue yang lainnya gitu. Nah, jadi klasifikasi selanjutnya itu yang kedua itu mengenai hubungan kita dengan diri sendiri gitu. Nah, jadi itu mengenai self management dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga itu yang melibatkan lebih dari satu pihak, yaitu working with people, bekerja dengan atau berinteraksi dengan orang lain, dan pastinya itu melibatkan lebih dari satu orang ya, karena nggak hanya diri kita sendiri, itu juga orang lain. Terus juga yang terakhir itu teknologi use and development. Nah, kita tahu sendiri penggunaan teknologi itu sangat membantu gitu untuk kemampuan survival manusia gitu dari ribuan tahun yang lalu begitu. Nah, dan faktanya yang tadi klasifikasi itu bisa dibilang terdukung juga oleh semacam mungkin dokumen atau data yang asal itu dari The Future of Jobs Report 2020 Oktober 2020 yang mungkin disusun oleh World Economic Forum. Itu di halaman 36 itu. Nah, itu kurang lebih berdasarkan share of company surveyed, berdasarkan persentasenya itu klasifikasi yang saya sebutkan itu, yang gue sebutin tadi itu tuh yang increasing gitu. Increasingnya juga cukup tinggi gitu. Kurang lebih dari grafiknya ini 50%-an lah ya dari gambarnya. Itu ada critical thinking and analysis, lalu ada problem solving, lalu self management, lalu ada working with people. Nah, habis itu ada juga technology use and development. Jadi itu kelima itu bisa bilang beberapa yang tertinggi gitu dalam hal increasing gitu dari tahun, ya bisa bilang saat ini itu meningkat gitu. Jadi ini bagi gua itu penting gitu, kenapa klasifikasi harus ditentukan berdasarkan klasifikasi itu. Mungkin sih sekian dulu sih dari gua. Oke, kalau kayak gitu mungkin untuk poin nomor 2-nya bakal dilempar dulu kali ya ke Nabil ya. Nanti untuk poin-poin berikutnya bisa disampaikan lagi, Rel. Oke, Bill, boleh Bill. Menurut lo apa sih Bill yang paling penting nih untuk orang IT ke depannya? Oke. Ini menarik ya tadi kata Farel, dia milih skillnya tuh berdasarkan kata-kata ahli dan data gitu. Kalau bagi gue sendiri sih, gue berdasarkan pengalaman ya. Jadi mungkin bakal agak bias karena bakal subjektif karena ya berdasarkan pengalaman. Dan dari pengalaman gue sih sebagai programmer tuh, sebagai orang IT ya, hal yang paling sering kita temuin, yang bakal paling sering kita temuin itu problem solving, kayak solving bug, solving segala macam, kayak mungkin error aplikasi, bug dari codingan segala macam. Dan maka dari itu gue berkesimpulan yang paling penting itu di nomor 1 gue ada kompleks problem solving ya. Ini terutama yang kompleks problem solving. Kenapa yang kompleks problem solving ada di paling atas, sedangkan yang problem solving biasa tuh ada di bawah-bawah? Karena menurut gue yang problem solving biasa itu udah ada banyak banget di internet. Kayak mungkin lu ada error-error apa, lu tinggal cari di internet, lu tinggal cari di Google, lu pasti udah nemu. Di Stack Overflow kayak udah banyak orang-orang yang ngalamin masalah yang sama lu dan jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih dulu daripada lu. Nah, makanya untuk problem solving biasa sendiri sih sebenarnya bukan skill yang harus penting banget ya. Jadi yang menurut gua penting banget tuh yang kompleks problem solving, ketika kita nemu masalah, di mana masalahnya tuh ketika kita cari tuh belum ada gitu orang yang ngalamin ini, dan ya kita sebagai yang nemu tentu perlu problem solving yang cukup kompleks, yang cukup mahir. Dan ya itu sih menurut gua kompleks problem solving ini cukup penting. Oke, bener banget. Kita kadang problem solving biasa aja udah pusing gitu ya, gimana yang kompleks problem solving gitu kan, Bill ya. Bener banget. Oke. Next, mungkin Mahardika. Gimana nih, Dik? Menurut lu apa sih skill yang paling penting, Dik?
Kalau menurut gue skill yang penting seperti yang kita tahu ya, sebagai orang IT itu tadi udah disebut juga, kita tuh banyak banget ketemu kalau lagi ngoding atau lagi ngapain, lagi bikin apapun, pokoknya lagi proyekan segala macam tuh pasti kita nemu bug atau suatu error gitu kan. Dan kadang bugnya tuh sampai berhari-hari, sampai lu ke bawah mimpi tuh nggak nemu-nemu kan, sampai lu tidur masih mikirin bugnya, errornya nggak berhasil kita nemuin jawabannya. Nah, jadi kalau menurut gue tuh yang nomor 3 ini bisa kita masukin resilience, stress tolerance, and flexibility yang ada di poin 9. Jadi kalau resilience itu kan ini ya, kapasitas kita untuk recover dari suatu kesulitan atau suatu masalah gitu. Sedangkan stress tolerance itu sejauh mana kita bisa menghadapi stres dari kerjaan kita gitu kan. Jadi ini sebenarnya nggak dibutuhin sama orang IT doang sih. Sebenarnya seluruh pekerjaan itu kita butuh nih resilience dan stress tolerance. Karena kalau kita nggak punya hal ini, kita nggak bakal bisa bertahan di dunia ini kan. Kalau lu dikit-dikit udah stres, udah langsung nyerah duluan gitu, nggak bisa menghadapi kerasnya hidup, ya lu mending gak usah hidup gitu kan. Karena ya hidup tuh keras, jadi lu harus punya ketahanan, stres, dan recovery yang bagus gitu. Ya mungkin itu sih kalau dari gua. Oke, benar banget. Oke, jadi menurut lo itu tuh harus dipunyai semua orang ya, apapun itu pekerjaannya ya, meskipun bukan orang IT pun harus memiliki ketahanan yang kuat dalam dirinya, ya nggak, Dik? Benar. Oke. Itu tuh, wait. Lu ini ya pengalaman ya mimpi ketemu bagusnya. Ini proyekan nih, kalau lagi proyekan nih, Bill. Proyekan ini ya, PMW Pakmal. Aduh, sebut merek Dik ini, Dik. Nah, udah bahaya. aja, sensor. Sensor, nanti kita sensor. Ya. Oke, next. Yang keempat nih, balik lagi. Menurut Farel, gimana Farel? Oke. Kalau menurut gua sih yang keempat masih berhubungan sama yang kemampuan berpikir tadi, masih yang klasifikasi yang tinggi gitu. Nah, jadi untuk keempat menurut gua tuh yang diperluin lagi tuh yang critical thinking and analysis gitu. Nah, ini itu penting gitu ya, karena kalau kita nggak bisa berpikir kritis sama nggak bisa analisis, kita ya bisa stuck gitu. Apalagi kita kan programmer ya, kalau misalnya kayak gitu kan kita kalau bisa nggak punya kemampuan ini, kita bisa ya stuck aja gitu. Selain itu, kenapa ini juga nih bisa dibilang mencakup ya kurang lebih menyinggung skill lainnya yang sudah disebutkan sebelumnya gitu, yang mengenai yang creativity, originality itu maksudnya gimana ya? Ya kita selain kritis, kita juga ya butuh kreatif juga gitu untuk cetuskan ide-ide kritis gitu. Nah, lalu yang analisisnya juga menyinggung yang poin yang tadi pertama itu, yang sebelumnya yang analytical thinking and innovation. Jadi ya bisa bilang yang critical thinking and analysis ini ya cukup menyinggung poin-poin yang lain. Jadi ya kayak ya mungkin kayak dirangkum gitu lah ya. Mungkin itu sih untuk yang keempat. Oke. Jadi selain kreatif, kita juga harus berpikir kritis ya, gitu ya, Rel ya. Dan analisis kita tentunya harus jalan ya, karena kan kita orang IT yang berhadapan dengan permasalahan codingan seperti itu ya. Waduh. Oke. Oke, thank you Rel. Next, Bill, balik lagi Bill. Gimana Bill? Menurut lu apa lagi Bill? Oke, menurut gua nih yang kedua tuh apa ya namanya tadi tuh? Active learning dan learning strategies. Nah, kenapa gua milih active learning dan learning strategies? Karena kita sebagai anak informatika, orang yang bisa dibilang sangat bersangkutan lah sama teknologi, di mana teknologi itu tiap tahunnya berkembang kan, kayak perkembangan teknologi itu cepat. Dan ambil contoh kayak beberapa tahun yang lalu kita ngoding web tuh cuma pakai PHP, HTML, CSS, JavaScript. Udah tuh polosan doang. Sekarang tuh
PHP, JavaScript tuh udah banyak banget frameworknya. Kayak PHP udah ada apa namanya, CodeIgniter, terus satu lagi tuh apa sih, ada Laravel kan. Terus JavaScript juga udah bisa dipakai backend sekarang. JavaScript udah ada Node.js, ada React.js, kayak banyak banget. Dan mau nggak mau, karena kita apa ya, karena teknologi yang terus-terusan berkembang, mau nggak mau kita harus belajar gitu, belajar untuk menggunakan teknologi tersebut kan. Kita harus terus belajar untuk apa ya, mengimbangi perkembangan zaman lah istilahnya. Jadi active learning dan learning strategies itu dibutuhkan biar ketika kita belajar teknologi baru ini tuh, belajar kita tuh lebih efektif lah, nggak terlalu memakan waktu gitu. Jadi itu sih menurut gua. Active learning dan learning strategies itu penting bagi seorang programmer. Oke, jadi ya meskipun ya karena kita programmer gitu ya, kita terjun di bidang IT, dunia IT kan berkembang terus nih dunia teknologi ya. Jadi kita harus terus belajar dan memanfaatkan strategi belajar itu supaya lebih efektif kayak gitu ya. Nah, kalau Mardika belajar nggak Dik? Lu Dik? Belajar lah. Gimana Tapi ini coba? apa ya? Gue Learning ada strategies lu pengalaman gimana nih. Dik? Pengalamannya nih yang si Nabil bilang nih, yang active learning dan learning strategies. Boleh. Jadi pas dulu proyekan PMWeb itu kan kita belajar mainly kan cuma di PHP, CSS, dan JavaScript lah ya. Jadi Iya proyekan benar. kan, ya kan belajar kan kita itu ya, kuliah pas belajar kan Iya itu benar. yang ditekanin. Nah terus pas proyekan tiba-tiba kita nyentuh ini kan ke CodeIgniter kan, ke CI3 gitu kan. Nah itu tuh rada-rada kelabakan gitu kan dulu proyekan. Lu ngerjain pakai CI awal-awal bisa sih, cuma belakang-belakangnya tuh pas pakai CI error kan, akhirnya nggak jadi. Dan ujung-ujungnya kembali lagi ke metode lama yang pakai PHP, karena yang pakai CI yang baru tuh nggak bisa. Jadi emang penting banget sih learning strategies dan active learning ini, soalnya ya kalau lu mau berkembang gitu di dunia IT, lu harus cepat belajar gitu. Jangan kayak gue kan pas pendidikan gagal gitu sih. Kita sekelompok. Iya kita gagal CI kan. Aduh. Oke. Itu sebuah quotes ya dari Mahardika ya. Nah, emang kalau boleh tahu nih, Dik, learning strategies lu itu apa sih? Gimana sih cara lu belajar? Boleh lah bagi-bagi tips. Belajar gue gimana? Belajar gue ini sih learning by doing gitu. Jadi lu belajar nggak bisa cuma menyerap materi, lihat Google, lihat YouTube gitu lu tontonin, nggak bisa gitu. Jadi lu habis lu tonton gitu, lu sekalian lanjut langsung lu terapin gitu. Jadi belajar di IT itu bukan sekedar belajar menyerap ilmu, tapi belajar menyerap ilmu dan langsung kita terapkan, karena susah kalau cuma diserap doang. Oke, benar. Implementasi ya yang penting tuh, Dik ya. Iya benar, implementasi. Oke deh. Kita next aja dulu nih. Oke, balik lagi. Mahardika berarti sekarang. Gimana, Dik, menurut lo? Apalagi nih yang penting nih? Yang penting ya, mungkin kita sekarang masuk ke teknisnya. Kita butuh poin 8 ya, itu teknologi desain dan programming gitu ya. Itu udah jelas banget ya, sebagai IT gitu kan ya, lu harus bisa mendesain suatu teknologi yang digunakan pada aplikasi lu gitu. Kalau lu nggak bisa mendesain teknologi apa aja gitu yang harus lu gunain, yang harus lu terapin, gimana lu bisa bikin aplikasi lu, gimana aplikasi lu bisa jalan, kan nggak bisa gitu. Dan untuk programming ya kayaknya sebenarnya programming itu skill yang cukup wajib ya, bukan hanya anak IT saja gitu, tapi semua orang sebenarnya harus bisa lah, setidaknya basic lah, nggak harus programming yang mendalam, setidaknya basic programming lu bisa gitu. Karena kedepannya kan semuanya tuh pasti menggunakan aplikasi kan, entah itu aplikasi web, aplikasi HP, aplikasi komputer, intinya kita sangat bergantung pada aplikasi gitu kan. Nah, kalau lu bisa programming, walaupun dasar gitu, itu udah bisa jadi nilai plus buat lu. Mau lu melamar kerja, walaupun bidang lu bukan
IT, tapi kalau lo bisa programming itu pasti langsung dilirik lah ya, udah ada, wah ini orang bisa programming nih kan, dan zamannya tuh sekarang emang zaman programming gitu, jadi suatu nilai plus lah kalau lo bisa programming. Mungkin itu sih dari gua. Oh, oke. Jadi untuk menjadi seorang programmer atau orang IT itu skill ini tuh udah harus di luar kepala gitu ya, udah harus jadi core dari anak IT. Benar nggak sih? Benar. Oke, next. Balik lagi ke Farel. Apalagi nih Rel yang menurut lu paling penting nih? Oke, jadi menurut gua masih yang ngacu ke kayak klasifikasi tadi. Nah, karena yang kemampuan berpikir udah disebutin semua tadi, udah masuk ke list. Nah, jadi mungkin langsung kayak klasifikasi yang keduanya gitu, yang tentang hubungan kita dengan diri sendiri gitu, tentang kita sendiri gitu. Jadi mungkin yang untuk yang klasifikasi kedua itu udah disebutin sih sebenarnya, yang active learning dan resilience itu. Nah, jadi mungkin gue satu lagi mau nambahin yang emotional intelligence sih. Karena kenapa gue milih itu, karena gimana ya? Karena ini tuh penting banget gitu, nggak hanya untuk kita sendiri gitu, bisa jadi untuk orang lain juga begitu. Nah, karena kalau kita misalkan ya kita itu nggak mampu mengontrol emosi kita, kita bisa dikendalikan sama emosi kita sendiri gitu. Jadi kita ya bisa, ya tentunya ini bisa baik misalnya untuk entah itu untuk karir kita lah, untuk atau mungkin bisa ganggu belajar kita, karena kan kalau kita nggak bisa mengontrol emosi kita ya kita bisa jadi kayak semangat belajar kita jadi kacau dan lain-lain gitu. Nah, selain itu juga kalau untuk hubungan dengan orang lain, dengan adanya emotional intelligence ini kita bisa kita bisa lebih berempati dengan orang lain dengan lebih baik. Tentunya ini bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain gitu ya. Bisa kita, selain itu kita dengan emotional intelligence ini juga kita ya bisa lebih baik dalam menghadapi tantangan-tantangan baru dalam hidup kita begitu. Karena kan dalam hidup itu kita kadang suka ya mungkin nemuin tantangan atau sesuatu hal yang baru yang mungkin tidak kita expect gitu. Jadi kita dengan adanya ini kita bisa lebih siap lagi gitu. Dan gak terlalu kaget gitu. Kan itu sih dari gua. Oke, thank you Rel. Mungkin emotional intelligence nih itu berkaitan dengan mood juga dan motivasi kita belajar juga mungkin ya. Karena kan ya jangan sampai kita menjadi orang yang nggak bermotivasi gitu. Karena kalau nggak ada motivasi ya kita ngapain gitu. Betul banget. Kayak gitu. Oke. Mungkin boleh next. Lanjut, balik lagi ke Nabil. Gimana Bil? Selanjutnya Bil, poin selanjutnya. Apalagi nih kira-kira? Kira-kira ya, menurut gua nih ada sistem analisis dan evaluation. Kenapa sistem analisis dan evaluation penting bagi programmer? Mungkin di sini teman-teman sering ngerasain nggak sih kayak kalau ada aplikasi nih, kalau sering main game tuh banyak banget update gitu kan? Nah, sebenarnya update itu tuh adalah suatu bagian dari sistem analisis dan evaluasi dari program itu, dari aplikasi itu. Yang mana evaluasi itu tuh terjadi karena apa ya namanya? Sebenarnya masukan juga dari user sih, masukan dari konsumen, yang tujuannya tuh ketika kita mengevaluasi program kita tuh lebih nyaman aja gitu ketika digunakan oleh user dan oleh konsumen. Dan nggak mungkin suatu program itu nggak dievaluasi, nggak diupdate, itu nggak mungkin, karena ya teman-teman sendiri di sini pasti ngerasain dong kayak aplikasi general aja, misalnya kayak Instagram, Facebook, Twitter gitu, kayak media sosial itu banyak banget kan update-nya gitu. Kayak ya fitur-fitur baru, inovasi juga sih sebenarnya sistem analisis dan evaluation tuh. Tapi intinya sistem analisis dan evaluation tuh sebenarnya buat ini sih, memperbaiki aplikasi. Karena nggak mungkin dalam suatu aplikasi itu nggak ada bug. Mungkin ketika kita push, ketika kita deploy, si aplikasi itu nggak kelihatan bugnya, cuman pasti suatu saat gitu ada salah satu user yang nemu bug itu, dan ketika bug itu ditemukan,
di situ sistem analisis dan evaluation masuk, yang tujuannya untuk menghapuskan bug itu gitu, memperbaiki aplikasi. Seperti itu sih menurut gua. Oke, iya sih benar sih. Bahkan sekelas Google atau Nah, Microsoft pun ada bug-nya gitu ya, Bill ya? pasti. Iya, dan juga mungkin sistem analisis and evaluation ini untuk mencegah dari kemonotonan si program tersebut juga nggak sih? Jadi kayak ada perubahan supaya user-user baru tuh lebih ter-attract gitu loh. Sama ini sih, sistem analisis tuh Iya. penting banget buat keamanan aplikasi, karena Oh, sekarang udah zamannya digital, penjahat juga udah digital sih mainnya sekarang. iya benar-benar. Kayak Mahardika nih katanya cita-citanya mau jadi hacker dia ya kemarin. Dari Apaan? Jakarta. Cracker dari mana? Kan dia ada pengalaman meng-crack gitu. Lu pernah ini kan ngehack Labcom SMA ya? Enggak. Asal-asal itu, asal-asal. Oke. Next kita tes. Oke, kita next aja nih. Mahardika, gimana Dik? Apalagi nih Dik skill yang harus kita masukkan ke dalam top 10 skills versi kelompok kita nih? Apa ya? Sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi mungkin gue bakal bilang leadership sama social influence mungkin ya. Oke, kenapa tuh Dik? Kenapa gue bilang ini? Soalnya gimana ya? Walaupun lu nanti ke kerja tuh bukan sebagai pemimpin gitu kan ya, lu baru masuk cuma sebagai staff gitu kan ya, masih belajar, tapi hal ini tuh penting gitu kan. Nggak mungkin selamanya lu kerja nanti itu cuma sekedar cuma jadi pengikut, cuma jadi staff gitu kan. Jadi lu tuh harus punya kemampuan untuk berkembang kan. Nggak selamanya lu menetap di satu role aja gitu. Lu bakal sedikit demi sedikit tuh lu harus meningkatkan role lu setingkat lebih tinggi. Dan yang kita butuhin untuk meningkatkan role kita pada suatu pekerjaan tuh ya ini, leadership dan social influence gitu. Jadi lu harus bisa memimpin kelompok. Misalnya lu lagi ada project kelompok bersama gitu, nah lu harus bisa memimpin teman-teman lu gitu, walaupun di situ lu bukan pemimpinnya, tapi lu harus bisa ngarahin, lu harus bisa memberikan suatu efek agar mereka bisa ngikutin kemauan kita gitu kan, kemauan yang ya intinya gitulah ya pokoknya. Iya, benar. Jadi kayak ya kita punya jiwa pemimpin, dan apa yang ada di pemikiran kita tuh harus dilaksanakan gitu lah ya, gitu ya. Iya, intinya gitu lah. Oke. Jadi nggak sekedar ngikut. Oke, dan juga mungkin ditambahin nih social influence nih Dik. Mungkin kan karena eranya sekarang ini udah banyak influencer gitu kan ya. Nah mungkin akan lebih baik ketika kita sebagai orang IT itu mempunyai jiwa social influence itu. Bener nggak sih Dik? Nah ya, benar. Oh ini sih, Gitu. gue mau Jadi social nambahin influencer nih. di sosmed gitu kan ya. Boleh. Ini social influence tuh sebenarnya banyak banget nih ya untuk para developer, programmer, atau yang developer, web developer, software developer gitu. Sebenarnya banyak banget. Kayak lu pada sering lihat gak sih di YouTube gitu, ada orang yang nge-share gitu perjalanan gua sebagai Oh software iya. developer 10 tahun atau Itu enggak di TikTok juga di banyak tuh TikTok Bil. juga banyak kan. Nah, itu tuh salah satunya Iya social benar. influence tuh penting tuh di situ. Iya benar banget. Dan lagi ya untuk kita menjadi pintar itu bagus. Tapi ketika kita bisa membagikan ke orang lain itu akan jauh lebih bagus. Bener nggak sih? Gila kece. Anjir. Quotes of the day.
Oke. Oke. Next nih, poin bahasan kita yang terakhir nih ya, sebelum kita mengurutkan urgensitas dari masing-masing skills, tapi tentunya semuanya penting gitu. Nah, menurut Farel dulu, Rel, apa sih yang menurut lu harus dimasukin ke list terakhir kita nih? Oke, jadi kalau menurut gua untuk yang terakhir ini dari gua sendiri sih itu yang ini tentang yang persuasion and negotiation. Nah, itu kenapa gua pilih itu untuk yang terakhir? Karena begini, jadi yang tadi ini gua coanya masih kayak klasifikasi tadi ya. Jadi yang kemampuan berpikir udah terwakilkan di sini. Lalu, terus yang kedua itu yang dengan diri sendiri itu udah terwakilkan juga. Jadi yang ketiga sekarang itu yang hubungan kita dengan orang lain gitu. Itu sebenarnya udah cukup terwakilkan di yang di leadership and social influence, tapi mungkin mau nambahin satu lagi yang persuasion and negotiation itu. Kenapa? Karena kita tuh kan kadang membuat keputusan itu kadang dengan orang lain juga ya. Karena kalau kita nggak bisa meyakinkan orang lain untuk membuat keputusan dengan kita, itu kan bisa kacau gitu. Misalkan kita ingin orang lain yakin kepada kita gitu, tapi kita nggak meyakinkan, itu kan bisa ya kacau lah. Misalkan anggaplah kita mau kerja gitu ya, kan kadang ada wawancara dulu gitu. Nah, kalau kita nggak bisa apa ya meyakinkan atau bernegosiasi dengan wawancaranya gitu ya, bisa apa ya, kita bisa jadi ya menerima sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya, misalnya nggak dipanggil untuk apa lagi gitu, untuk ke perusahaannya atau apa gitu, atau mungkin kalau di tingkat tinggi mungkin yang udah jabatannya tinggi, ketika kita mungkin uh, ingin apa ya, mungkin bernegosiasi dengan perusahaan lain untuk ya untuk misalkan untuk bekerja sama atau untuk memperoleh profit tertentu untuk perusahaan kita, ya kita kan butuh kemampuan negosiasi yang baik ya. Kalau kita nggak punya kemampuan yang meyakinkan orang lain atau pihak lain dengan baik dan nggak bisa bernegosiasi, ya bisa jadi ya plan-plan yang udah kita punya itu ya bisa batal ya, dan mungkin kita nggak bisa dapat profit ya, gitu, rugi malah kita jadinya. Mungkin itu sih kalau dari gua. Oke, benar ya. Jadi kayak ya kita itu harus bisa mempersuasi orang supaya orang-orang tuh percaya sama kita. Misalkan kayak di film ini ya, Catch Me If You Can gitu ya, meskipun dia kan memang bukan real pilot atau apa, dia berusaha menjadi kayak gitu, dan dia bisa mempersuasiin orang-orang lain supaya percaya kalau dia itu pilot kayak gitu. Bener nggak sih? Gimana? Kalau menurut lu gimana, Bill dan Mahardika nih? Haruskah kita Kalau masukin poin itu? gue pribadi sih sebenarnya setuju persuasion dan negotiation itu masuk sebagai salah satu skill yang penting sebagai skill yang penting gitu. Cuman menurut gua tuh itu terlalu general dan apa ya? Kayak semua individu tuh udah harus punya gitu skill itu tuh, kayak udah skill yang general. Cuman karena bahasannya sekarang untuk spesifik untuk anak IT kan, untuk orang-orang IT, menurut gua sih yang perlu dimasukin, gue ngomong nih yang perlu gue masukin apa? Boleh. Menurut lo apa yang harus lo masukin? Menurut gue sih yang harus dimasukin tuh kayak service orientation ya. Karena service orientation tuh kan intinya kita berorientasi pada service, pada konsumen, pada user. Dan kenapa itu penting? Karena pada ujungnya aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, yang kita buat, yang kita bangun, itu ujung-ujungnya dipakai oleh user, oleh konsumen gitu. Dan kalau konsumen nggak puas, kalau user nggak puas, pada akhirnya nggak ada yang bakal pakai program kita gitu. Gitu aja sih menurut gue. Oke. Sebenarnya lebih ke kualitas ya, berarti kita harus menunjukkan kualitas kita, benar nggak sih, Bill? Iya. Oke. Gimana, Dik? Lo, Dik? Gimana ya? Kok kayak gue rada tidak setuju dengan dua-duanya ya.
Soalnya kalau misalnya yang Farel tadi, misalkan persuasion and negotiation gitu ya, itu kan udah kayaknya tuh udah masuk ke dalam leadership dan social influence gitu. Jadi kalau misalnya lu berkepemimpinan tinggi dan lu bisa ada dampak terhadap lingkungan sekitar lu, itu lu udah pasti bisa persuasif dan negosiasi gitu. Sedangkan yang tadi misalkan apa tadi, service orientation ya, service orientation itu kan berarti lu kayak mengedepankan pelayanan lu gitu kan, service dari ya intinya service lu gitu kan, mengedepankan pelayanan lu, itu tuh kayaknya itu nggak masuk ke dalam job kita gitu. Itu udah ada dalam jobnya orang lain gitu, yang memastikan kita tuh harus gimana gitu, service aplikasi kita gimana. Kita tuh cuma sekedar menerapkan apa yang orang itu orang itu katakan gitu. Jadi misalnya service-nya tuh harus gini gitu kan aplikasinya. Nah, kita terapin gitu kan. Jadi kayaknya kita nggak perlu juga sih untuk ada skill service orientation gitu sih. Bagaimana? Ya, oke. Jadi kalau menurut lo apa yang harus dimasukin ini kalau kayak gitu? Mungkin kalau kita ngomongin spesifik ke IT, mungkin gue langsung ke teknisnya langsung ya. Teknologi use, monitoring, and control gitu. Jadi ini kan kayak benar-benar spesifik banget gitu. Jadi kalau lu di IT lu harus bisa ngegunain teknologinya lah ya, teknologi apapun gitu yang menunjang pekerjaan lu biar lebih efektif kan. Terus setelah lu berhasil tuh bikin si aplikasi lu atau apaan itulah ya, lu harus monitoring, lu harus kontrol kan. Jadi nggak boleh lu sekedar bikin terus lu tinggal gitu. Jadi tetap ada monitoring berkala dan kontrol berkala biar aplikasi lu tetap jalan lancar. Mungkin itu sih kalau kita ngomongin spesifik IT. Oke. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat Mahardika atau gimana nih Nabil dan Farel? Dari gua dulu mungkin ya. Boleh. Walaupun gua nggak setuju dia membantah service orientation ya, tapi gua setuju kalau teknologi use, monitoring, dan kontrol itu masuk, gua setuju. Karena kalau dipikir ya bener juga sih, masuk akal juga sih. Oke. Gimana Farel, gimana Rel? Kalau dari gua sih ya, sebenarnya masih cenderung kayak yang tadi sih ya. Tapi masih oke sih sama ya, masih setuju juga sama yang pertanyaannya Mardika sih. Karena itu apa ya, masih masuk ke 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 klasifikasi keempat gua tadi, yang itu yang tentang keempat tuh yang ke teknologi lah atau ke benda mati gitu. Jadi apalagi kan kita kan ngebahasnya dia tentang yang sebagai orang IT gitu ya. Itu ya masuk banget gitu ke yang teknologi itu, dan monitoring dan kontrol itu udah masuk banget dah ke klasifikasi yang keempat. Jadi ya oke sih, setuju aja sih kalau yang itu. Oke, jadi setelah kita rundingkan ya, kita setuju nih dengan pendapat Mahardika gitu ya. Oke, gimana nih? Setuju nggak? Setuju sih, setuju. Oke. Setuju. Berarti kita masukin teknologi use and monitoring and control ya. Oke, nah teman-teman, kita udah dapat nih 10 skill yang paling bisa kita bilang kita anggap paling penting nih untuk orang TI ke depannya gitu. Nah, sekarang mungkin pada sesi ini kita akan ngurutin nih dari 1 sampai 10 ini, yang mana sih yang paling penting pertama sampai yang paling penting terakhir, kayak gitu. Gimana nih? Mungkin sekarang dari kita langsung aja ya, kita langsung diskusikan bareng-bareng aja. Tapi balik lagi, pertama mungkin dari Mahardika deh sekarang, kita balik.
Gimana, Eh, Dik? Dari yang 10 paling ini nih, Dik. penting banget ya. Ini kalau gue nih pasti apa ya, modal lu nih ya kalau mau jadi orang IT. Berarti yang benar-benar penting tuh mana tadi? Nah, di poin kelima, active learning and learning strategies gitu. Itu tuh udah kayak modal dasar lah lu kalau mau ke IT lu harus punya itu, wajib. Karena ya tadi buat gimana lu bisa mengejar ini kan, mengejar perkembangan teknologi ya lu harus bisa belajar dengan cepat dan efektif juga. Jadi itu sih yang active learning and learning strategies. Oke, gimana nih? Jadi kita harus terus belajar dan terus berkembang ya kalau jadi anak TI ya, orang TI ya. Iya. Gimana, Bill, Rel? Kalian setuju nggak dengan pendapat Mahardika? Gue dulu nih. Oke deh, gue dulu. Gue Boleh. sangat setuju sih karena gue juga baru mau bilang itu tadi. Kenapa? Hati ya. Hati bos. Kenapa active learning dan learning strategy itu penting? Sebenarnya kontekstual sih. Untuk jangka pendek, sebenarnya jangka panjang juga iya sih. Cuman kalau kita lihatnya jangka pendek nih, kita posisiin kita sebagai orang yang baru masuk IT misalnya. Tentu kita belum paham apa-apa dong tentang aplikasi dan segala macam, kayak ngebuat aplikasi, bikin aplikasi database gitu-gitu kan. Banyak nih kan di IT itu sangat banyak banget hal yang perlu dipelajari gitu. Dan kalau kita nggak punya semangat belajar dan nggak punya strategi belajar yang bagus, pada akhirnya tuh kita bakal burnout sendiri, bakal capek sendiri gitu. Dan kenapa belajar ini sangat penting? Karena menurut gua sebelum kita berinovasi, sebelum kita ngapa-ngapain tuh, hal yang pertama kita lakuin tuh belajar dulu nggak sih? Jadi ya itu menurut gua Iya, benar. active learning dan learning strategis itu penting. Terutama untuk anak IT. Oke, iya benar. Gimana, Rel? Kalau menurut lo gimana, Rel? Kalau menurut gue sih ya, kalau menurut gue pribadi sih gue masih cenderung yang itu sih. Untuk nomor satu tuh yang creativity, originality, and initiative sih masih yang itu. Kenapa? Karena misalkan ya yang learning strategis itu ya tadi ya. Karena kalau kita nyusun strategi itu kita bisa dibilang butuh kreatif juga gitu. Gimana gitu strategi yang pas gitu buat kita atau yang baik buat kita gimana gitu. Nah, kreativity juga nggak harus untuk yang belajar aja sih. Bisa bisa juga untuk misalkan ya eh, dalam misal untuk ketika kita nyusun source code gitu ya, kita kan butuh kreatif juga gitu. Itu modal penting juga untuk orang IT gitu. Karena kalau nggak kreatif ya kita, waduh bisa apa ya, bisa nggak berkembang gitu kalau di dunia IT-nya gitu kita. Terus originality juga penting banget gitu karena kalau misalnya eh, karena kita tuh sebagai orang IT juga kadang butuh apa ya sesuatu yang bikin kita unik juga gitu, pembeda dengan orang lain gitu. Jadi ya bisa bilang menurut gue ini salah satu hal yang dasar juga sih, dari sini nanti bisa merambat ke gimana strategi belajar yang baik buat kita gitu dan lain-lain sih. Kalau dari gue sih gitu sih. Oke. Oke, kalau menurut Farel gitu ya. Gimana? Balik lagi nih ke Mahardika dan Nabil nih. Gimana, Bil? Gue mau menanggapi dong. Iya, boleh. Gue setuju nih bagian creativity sama inisiatif tuh oke, penting itu. Gue setuju. Cuman bagian originality nih kan berarti orsinil nggak sih source code kita tuh? Itu agak sedikit dipertanyakan sebenarnya untuk Itu kita. mustahil ya, Mustahil, banget itu source code mustahil kita original. sebagai Iya benar, anak IT itu yang tukang mau coding itu ngomongin gitu. mustahil. Udah mustahil gitu kan. Karena ketika kita nemu bug nih, misalnya nemu bug nih, hal yang pertama kita lakuin tuh ya mungkin kita coba sendiri dulu dong. Coba sendiri dulu. Dan kalau misalnya bugnya beres, alhamdulillah. Nah, kalau enggak, kita pasti lihat punya orang lain gitu. Kita cari masalahnya, ada orang lain yang nyelesain. Kayak abis itu kita copy aja gitu, ide orang lain itu. Jadi menurut gue originality sebagai programmer tuh agak susah ya. Itu mungkin udah di next level. Mungkin gue juga sering banget sih denger gitu dari orang-orang yang emang udah terjun ke industrinya gitu.
mereka juga sama gitu. Mereka juga masih sering googling. Itu sih menurut gue. Ya benar. Apalagi permasalahan-permasalahan tertentu gitu ya tadi ya. Pasti banyak di Stack Overflow dan lain-lain kayak gitu ya. Gimana nih? Jadi apa nih yang harus kita masukin di pertama nih? Kayak ini agak sulit nih di sesi ini nih karena emang semua hal penting nih yang udah kita masukin 1 sampai 10 nih. Tapi ya udah ayo kita coba untuk ngurutin aja nih. Gimana kalau dari kalian? Mungkin masing-masing udah nyampein pendapatnya, sekarang kita voting dulu aja. Kita voting aja kali ya. Wah, ini Gimana? minta pendapat notulen kita gimana? Notulen kita. Boleh minta pendapat notulen kita, boleh. Gimana nih menurut notulen nih? Mungkin kalau dari gue sendiri sih lebih setuju yang tentang active learning itu dibanding yang creativity dan originality. Mengapa demikian? Karena untuk ya kembali lagi yang tadi disebutin tentang originalitas juga, keorisinalan sebuah program lah, kita nyebutnya sebuah program itu sangat sulit untuk di dunia itu sendiri, karena kita pasti akan berinovasi dari apa yang sudah ada di dunia IT ini, kita inovasikan lagi lebih baik lagi, tapi kita tetap belajar lagi dari kesalahan mereka. Jadi untuk keorisinalan dari dunia IT itu pasti nggak mungkin 100% orisinil lah, mungkin 50% orisinil, 50%-nya lagi kita dapat dari kesalahan-kesalahan yang pernah dialami oleh programmer luar. Tapi untuk creativity inilah yang pentingnya tuh, karena dari kesalahan-kesalahan orang itu kita bisa mengembangkan sebuah program yang menjadi pribadi kita loh, pembeda kita. Jadi originalitas kita tuh ada dari kreativitas kita. Tapi orisinil ini juga kalau di dunia IT itu sulit untuk didapatkan, karena untuk mendapatkan sebuah keorisinalan tuh mungkin menurut gue sih butuh ilmunya yang sangat tinggi gitu loh. Makanya jadi balik lagi ke yang active learning dan learning strategies. Bagaimana cara kita untuk tetap belajar di keadaan perkembangan zaman yang sangat cepat ini, dengan kita cepat menguasai ilmu yang ada itu, membuat kita mendapatkan kreativitas yang lebih tinggi lagi dari ilmu yang telah kita dapatkan, sehingga kita dapat membuat sebuah program yang berisikan dengan keorisinalan ide kita itu sendiri sih. Jadi menurut gue masih lebih penting yang active learning ya. Mungkin yang keduanya bisa masuk yang ke creativity atau originality itu. Gitu sih Kang Moderator. Oke, thank you Akang Notul nih. Semangat ya Notulnya ya Kang ya. Kita diskusinya agak panjang nih kayaknya nih. Oke. Jadi setelah melalui voting dan pengambilan keputusan dari Notul nih, kita akan masukin active learning and learning strategies nih. Oke, aktif. Oke, mungkin boleh bisa lanjut nih. Untuk poin keduanya, apa nih Bill menurut lu Bill? Oke, poin kedua. Apa ya menurut gue? Yang tadi bisa sih, creativity, originality, dan inisiatif bisa. Cuman gue lebih milih ini sih. Resilience, stress tolerance, dan flexibility. Karena ya dengan perkembangan zaman dan teknologi yang terus maju, kita terus-terusan harus belajar, di mana belajar itu kita tahu sendiri stres ya. Jadi resilience dan stress tolerance itu sangat penting, dan flexibility-nya juga penting, karena terutama di bagian flexibility sih, karena kita sebagai anak IT kan pasti banyak banget nih nemu masalah. Karena dan gak mungkin kita nyelesain satu masalah tuh dengan teori yang plok satu aja, itu gak mungkin. Kita harus fleksibel nyelesain masalah itu, karena suatu masalah itu biasanya tuh banyak banget solusinya, dan kita juga harus fleksibel mengenai cara kita menyelesaikan masalah itu sih, menurut gue ya gitu. Oke. Gimana Rel dan Mahardika nih? Kalau gue setuju aja lah ya untuk mempercepat diskusi kita, dan itu juga masih berhubungan dengan nomor 1 kan ya. Lo kalau belajar pasti stres, karena lo harus bertahan dari stresnya belajar, dan emang penting juga sih untuk apa ya,
kalau lu mau bertahan di IT ya lu pasti harus tahan dengan stresnya dan juga harus recover dengan cepat gitu kan ya. Jadi ya gue setuju. Oke. Lu setuju juga. Gimana Rel kalau lu Rel? Kalau dari gue sih juga setuju juga sih, karena jadi orang IT itu juga ya butuh tangguh juga ya, butuh kuat juga nahan stres dan lain-lain. Karena ini kalau yang nggak kuat, kadang kalau ngeliat error yang mungkin atau kayak error yang panjang-panjang gitu kali ya, nggak jelas gitu, mungkin bisa stres doang gitu, jadi bisa stuck gitu. Ya jadi ini penting banget dah untuk orang IT, ini penting banget, bahaya dah kalau nggak punya skill ini. Kalau komputernya ngamuk ya udah bisa pasrah gitu kalau nggak punya. Mungkin kalau nggak kuat dengan stres bisa jadi gangguan kejiwaan kali ya nanti ya ujung-ujungnya ya. Oke. Iya, yang code igniter-nya nggak jalan 1 hari sebelum ini itu tahan stres itu. Lu kan stres banget kan ya, lu harus bonding hamin 1 malam pakai PHP doang kan, itu stres. Jadi ya lu kuat nahan stresnya itulah. Untung mah Hardika udah terbiasa ya nahan stresnya. Udah setengah gila sih untungnya, jadi udah tahan. Oke. Oke nih, yang ketiga nih. Gimana Rel? Menurut lu apa nih Rel? Menurut gue yang ketiga ya. Yang ketiga sih menurut gue masih balik lagi yang awal, mungkin yang creativity, originality, dan inisiatif sih. Itu penting sih. Karena misalkan ya seandainya ya di saat-saat kita mungkin stuck ya, kita misalnya cari-cari solusi di Stack Overflow nggak ada gitu ya. Mungkin masalah sama kita tapi belum terjawab gitu ya. Kadang mungkin ya ini tuh skill ini penting lah ya untuk kita nyari solusinya gimana gitu. Karena ya kalau nggak ada bisa stuck gitu sih. Penting lah untuk kita bisa nyetus ini solusi sendiri gitu, kadang kalau udah nggak ada solusi lagi gitu. Ini penting sih untuk orang IT. Oke. Balik lagi ke awal tadi ya, creativity, originality, dan inisiatif ya. Inisiatif itu sih perlu sih menurut gue ya. Nah, gimana nih Bill Mahardika? Oke. Nah, ini nomor 3 nih gue baru setuju nih, creativity, originality, dan inisiatif. Nih. Dan sekarang lu bayangin nih, lu nemu bug nih. Lu nggak paham sama bugnya. Lu belajar kan, nomor 1 lu belajar nih. Nggak nemu-nemu nih, lu resilience, stress tolerance dong. Lu stres nih. Akhirnya karena lu nggak nemu-nemu, lu kreatif. Lu mencetuskan solusi lu yang orsinil gitu. Nah, ini kan sejalan nih. Iya, benar. Jadi polanya itu terstruktur gitu ya. Benar. Gimana Mahardika? Sama-sama, gue setuju. Jadi walaupun kreativitas dan orisinil dikalahkan oleh Google dan Stack Overflow, tapi emang tetap dibutuhin gitu ya. Jadi misalnya Google dan Stack Overflow tidak bisa memberikan lu solusi, ya lu harus kreatif dan orisinil kan. Kalau lu nggak kreatif dan orisinil ya gimana caranya lu mecahin masalah lu gitu. Karena di Google dan Stack Overflow aja nggak ada. Itu sih, udah cukup. Oke. Iya bener banget nih. Oke deh, kalau kayak gitu keempat, balik lagi ke Mahardika. Gimana Dik? Apa sih yang pantas nih ditaruh di nomor 4? Nomor 4 mungkin gue bakal bilang teknologi use, monitoring, dan kontrol. Karena kan ya lu kalau mau ngoding lu harus bisa memanfaatkan segala jenis teknologi yang ada gitu kan ya, untuk mempercepat, mengefektivitaskan waktu lu. Jangan sampai sebenarnya kayak apa ya, kayak ini kan lu ngoding, misalnya lu ngoding di ngoding suruh ngerjain rumus rumus segitiga gitu kan sebenarnya udah ada gitu rumus bawaannya, misalnya udah ada rumus bawaan ngitung luas segitiga, tapi lu ininya tuh ngerjainnya tuh bikin sendiri gitu fungsinya, kan itu nggak jadi tidak memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin kan, padahal udah ada gitu, ada library-nya buat
rumus-rumus bangun-bangun, tapi lu malah bikin sendiri, kan jadi sia-sia. Itu sih teknologi use. Oke, jadi lebih ke teknologi use-nya itu ya. Sebagai anak IT kita harus mengetahui nih apa aja sih dan harus update tentunya ya. Kayak gitu ya, Dik ya. Gimana? Nabil dan Farel. Gua setuju sih. Teknologi use, monitoring, dan kontrol di nomor 4. Sebenarnya selain di 3 teratas nih, sisanya agak setara sih menurut gua. Agak Iya, susah benar. juga buat diurutin. Dan ya teknologi use, monitoring, dan kontrol penting sih. Terutama monitoring ya. Kayak lu harusnya ngemonitor. Ketika lu ngoding tuh harusnya lu monitor kan. Source code lu kayak gimana, dan ketika error tuh kalau lu monitor tuh ketika lu error lu langsung tahu gitu bagian mana nih sebenarnya yang error, jadi lebih cepat aja gitu bug fixnya. Oke, iya sih. Gimana, Farel? Setuju sih untuk yang teknologi monitoring and control ini, setuju sih. Ini penting banget ya untuk kita. Karena misalkan ya kayak teknologi use ini, anggaplah kita misalkan ngambil kode dari stack lah atau dari mana gitu ya. Nah, kita juga setidaknya perlu tahu juga gitu. Itu tuh untuk apa gitu, untuk kerjanya untuk apa. Yang kita cuma ngambil doang gitu, terus dipakai tapi nggak tahu gitu itu untuk apa aja. Jadi kalau misalnya ditanya orang atau apa, nggak tahu kan, ya sama aja bohong gitu. Gimana ya, orang lain itu misalnya nggak paham gitu kan, nggak enak gitu. Ya, ya itu sih paling pentingnya itu sih. Oke, oke, pada poin ini kita sepemikiran nih. Next, poin kelima. Nabil, gimana Bil? Poin kelima mungkin gua masukin apa ya, teknologi desain and programming aja kali ya. Karena Apa tuh, menurut Bil? gua teknologi desain and programming yang nomor 6 loh. Karena ini setelah kita belajar, setelah kita stres dan menemukan solusi-solusi, akhirnya kita bisa mendesain teknologi kita dan akhirnya kita bisa melakukan programming secara tenang. Enggak juga sih sebenarnya. Ya gitu dah pokoknya anjir. Oke, oke. Oke, Farel dan Mahardika, gimana pendapat kalian nih? Setuju aja lah ya. Soalnya kayak masih urut gitu, kayak lu habis belajar, stres, kreatif, terus lu ngegunain teknologi. Nah, lu udah bisa semua itu, saatnya lu bikin desain teknologi baru gitu kan. Tadinya lu udah ngegunain. Jadi lu jadi orang tuh jangan ngegunain doang, tapi harus bisa menciptakan sesuatu yang baru. Makanya lu harus bisa ngedesain teknologi. Ya, setuju dah. Oke, Nah, itu oke, maksud gua oke. tuh. Saling melengkapi ya kalian ya. Oke, gimana Rel? Setuju juga sih, yang teknologi desain dan programming masih nyambung juga sama yang tadi, masih berurutan. Apalagi orang itu ya nggak bisa jauh-jauh lah dari teknologi, apalagi programmingnya. Misalkan ya contohnya mungkin skillnya misalnya ketika kita membuat program gitu, kita juga harus tahu gitu, misalkan algoritma mana yang sebaiknya digunain gitu. Misalnya lihat dari kompleksitasnya dan lain-lainnya kan gitu ya. Jadi terus rancangan susunan source code itu gimana yang bagus gitu. Gimana apa yang diterapin ya. Ini penting banget sih untuk orang IT sih. Gitu sih. Oke, oke, oke. Oke, karena udah setuju semua, poin ke-6, Farel. Gimana, Rel? Mungkin ya kalau gua sih yang poin ke-6 ini mungkin yang critical thinking and analysis. Oke, kenapa tuh, Rel? Ini masih berhubungan sama yang tadi ya, misalkan ya ketika kita stuck atau kita sedang membuat program gitu ya, tapi stuck gitu atau ada masalah apa gitu, kita ya butuh berpikir kritis gitu, dan kita perlu punya kemampuan analisis yang bagus untuk menganalisa gitu
masalah apa gitu yang kita punya gitu di program kita gitu misalnya. Entah itu lewat misalkan apa ya dari terminalnya kah atau keterangan errornya gimana atau mungkin dari kita baca ulang lagi itu program apa ya codingannya gimana ya itu penting banget lah ya untuk orang IT. Oke. Gimana pendapat Kang Nabil dan Kang Mahardika? Oke, critical thinking dan analisis ya. Gue setuju sih. Gue setuju dengan alasan critical thinking dan analisis. Ketika kita ini misalnya, ketika kita gunain teknologi yang udah ada gitu kan. Udah ada, misalnya kita ngambil solusi source code orang lain nih. Kita harus berpikir kritis nih. Apakah solusi yang yang disediakan oleh orang lain di internet ini bener-bener cocok gak sama program kita tuh? Solusi ini solusi terbaik gak gitu kan? Nah, makanya itu kita harus menganalisa tuh apakah itu solusi terbaik atau bukan. Supaya ya program kita lebih ini aja sih. Lebih apa ya namanya? Efektif. Lebih efektif. Nah, itu. Nah, kita baru belajar kemarin analgo ya. Nah, lu harus hitung tuh kompleksitasnya tuh. Nah, iya benar. Daripada menghitung kita kopas saja ya. Oke. Gimana Mahardika? Setuju nggak nih Mahardika? Gue setuju dah. No comment. Udah capek gini Mahardika ya. Agaknya udah habis nih Mahardika. Oke, jadi kita taruh yang mana sih? Yang critical thinking and analysis ya. Oke, next yang ketujuh, gimana Mahardika? Yang ketujuh, gue pilih kompleks problem solving gitu. Kan jadi masih berhubungan ya sama yang sebelumnya gitu. Jadi lo sebelumnya lo udah berpikir kritis, lo udah analisa gitu kan ya, kalau ada masalah udah lo pikirin, lo analisa, ya ujung-ujungnya lo harus bisa di-solve kan. Ya lo harus bisa solve problem itu gitu. Jadi cocok abis lu pikir, lu analisa, terus lu solve tuh problemnya. Jadi cocok sih kayaknya complex problem solving. Oke, jadi udah next level gitu ya, kompleks problem solving tuh. Gimana nih, Nabil, Farel, ada pendapat kah? Oke, kompleks problem solving. Gue setuju sih. Karena udah no comment gue aja. Nah, disampaikan aja dong. Ini gue sampein sekilas lah ya. Tadi kan udah critical thinking dan analisis nih. Mengenai nyambung. Critical thinking dan analisis mengenai bisa dibilang kasusnya kayak apa namanya? Menyelesaikan solusi kan, menyelesaikan masalah, menyelesaikan bug gitu. Nah, ini kompleks problem solving ini penting karena kalau ada problem yang kompleks tuh sebenarnya berhubungan gitu. Kalau problemnya kompleks nih dipakai juga critical thinking dan analisisnya gitu. Sebenarnya mereka tuh udah cocok lah, atas bawahan udah. Iya bener ya. Jadi ketika ada program yang kompleks, kita tuh harus punya pola pikir yang kritis dan juga kita harus bisa menganalisis masalah tersebut. Bener nggak? Setuju. Oke, gimana? Menurut lo, Rel? Sama sih setuju juga ya. Apalagi semakin lama kan program tuh kadang semakin kompleks lagi ya. Apalagi misalnya kita sebagai mahasiswa gitu ya. Pasti dari waktu ke waktu itu lama-lama pelajarannya terus programnya juga tuh pasti makin kompleks, makin ribet gitu ya terkadang ya. Ya jadi begitu sih, itu penting banget dah. Di luar juga gitu sih, di dunia pekerjaan juga ya. Bisa makin kompleks, jadi butuh kompleks problem solving sih yang bagus. Itu sih paling. Oke. Kita sama-sama setuju nih untuk kompleks problem solvingnya. Nah, untuk yang ke-8 nih, next. Mas Nabil, boleh Mas Nabil gimana? Oke, gue mungkin memilih yang masih berhubungan aja kali ya, kayak
sistem analisis dan evaluation. Kenapa gue simpen di nomor 8? Karena ya berurutan aja. Setelah semua masalah yang kita hadapi tadi dari nomor 1 sampai 7, akhirnya program kita jadi dan kita menganalisa dan mengevaluasi apa aja sih yang sebenarnya bisa dikembangkan gitu. Gitu sih. Oke. Nah, gimana menurut Mahardika dan Farel nih? Setuju. Oke, jadi ya karena kita udah nyampe end game nih ya, udah di akhir-akhir gitu kan. Aplikasi udah jadi, sistem udah jadi. Ya lo tinggal apa ya? Kayak last touch gitu aja, lo tinggal analisa sistem keseluruhannya gimana, lo evaluasi kan ya performanya atau apanya gitu. Tinggal sekedar mantau aja gitu kan. Jadi ya gue setuju. Emang udah akhir-akhir. Oh iya benar-benar. Jadi ini udah masuk ke tahap akhir ya. Gimana Rel? Menurut lo Rel? Sama sih setuju juga, karena itu tuh penting banget ya kalau misalnya kita mau nyusun, baik kita mau buat sistem atau sistemnya udah jadi, itu penting ya. Misalkan kalau yang di pas bikin sistemnya tuh, mungkin kalau misalnya ada masalah sama sistemnya, kita bisa analisisnya gitu, bisa menganalisanya. Nah, terus kalau misalnya udah jadi juga sistemnya juga udah ada gitu, kita juga masih bisa analisis kalau ada masalah, terus pastinya kita bisa evaluasi gitu, jadi sistem itu bisa jadi lebih baik lagi gitu. Itu sih paling. Oke, kita setuju ya untuk naruh sistem analysis and evaluation. Nah, sekarang yang ke-9. Gimana Rel? Menurut lo apa sih Rel? Yang ke-9 ini? Menurut gue sih yang ke-9 itu, gue lebih pilih ke yang leadership and social influence sih. Itu penting banget ya, itu nggak bisa dilepasin ya. Apalagi kita kan pastinya bekerja sama dengan orang lain ya. Ya itu tuh penting banget sih. Kalau misalnya kita nggak punya itu ya, orang lain mungkin kita mungkin akan sulit gitu bekerja dengan orang lain, atau mungkin orang lain sulit bekerja dengan kita gitu. Nah pastinya ya ini penting banget sih, itu sih dari gua. Oke. Gimana Nabil dan Mahardika? Menurut lo gimana? Dik? Oke, pendapat gua sih karena emang udah end game ya. Akhirnya kita masuk ke skill yang non teknikal nih. Ya, leadership dan social influence. Leadership ya penting sih di nomor 9 leadership, karena gak mungkin gitu kan kita dalam ngerjain suatu program itu kita nggak mungkin sendiri ya. Pasti adanya kita ngerjainnya bareng-bareng gitu. Bahkan kita dibagi kan front end back end tuh. Di situ leadership masuk gitu kan. Dan sebenarnya lebih ini sih yang pentingnya tuh social influence nih paling penting, karena kita ibaratnya udah bisa lah ya nih ngoding bikin suatu aplikasi yang bagus nih, ada baiknya kita menyebarkan gitu ilmu kita, apa yang udah kita pelajari lewat media sosial gitu. Itu kan salah satu contoh social influence. Kayak misalnya mungkin kita upload di YouTube gitu cara bikin aplikasinya, kita share source code-nya. Ya kayak gitu sih. Oke, tapi mungkin sebelum itu gue sedikit berpendapat kali ya, boleh kalian. Dari tadi gue nggak ada berpendapat nih, gatel nih. Enggak sih, kalau menurut gue sebenarnya emotional intelligence nih mungkin di ke-9 sih kalau menurut gue, karena ya si leadership and social influence nih adalah additional skills yang harus kita tambahkan, terutama di generasi sekarang gitu loh. Kenapa emotional intelligence lebih dulu? Karena sebelum kita menginfluence orang itu tuh kita harus punya kecerdasan emosi dari diri kita pribadi yang lebih lebih mateng gitu loh. Jangan sampai ketika kita menginfluence orang nanti tapi dari kita sendiri aja pembawaannya kurang menarik, atau kayak emosi kita kurang stabil gitu kan. Jadi kayak mungkin kita kemudian dan lain-lain kayak gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Cuman balik lagi ke kalian, gimana nih? Menurut Mahardika deh sekarang. Gue setuju sama Rapi sih. Jadi leadership tuh kita taruh di belakangan aja. Kenapa? Soalnya kalau mau jadi seorang leader yang baik gitu kan ya, lo harus bisa semua dari 1 sampai 9 kan. Jadi biar urut aja gitu. Jadi lo
pertama mulai dari bawah, terus mulai naik, dan ujungnya jadi leader gitu. Jadi leader tuh kita taruh di finalnya, di poin ke-10 gitu. Soalnya itu yang tujuan akhir kan, end game. Itu sih. Iya, benar. Gimana? Balik lagi. Karena kita dua sama nih. Balik lagi. Kita Nabil dan balikin ke notulen kita. Iya, kita balikin ke notul mungkin. Kita balikin ke notul. Boleh. Ya, mungkin kalau pribadi gue sih ya gue bukan lebih suka ya, kayak lebih mementingkan dulu emotional intelligence kita. Kenapa itu berkaitan lebih penting dulu dibanding leadership dan social influence? Karena balik lagi kita tuh setelah memiliki skill yang kreatif dan terus yang lain di atas sebagainya itu, kita harus memiliki kecerdasan emosi juga sebelum kita bisa menjadi sebuah influence untuk orang lain ataupun sebagai pemimpin dari orang lain. Karena dengan kita memiliki kepintaran emosi yang bagus juga itu membuat kita tuh kayak kalau udah punya skill ini, otomatis skill 9 itu kayak penyokong dari skill leadership itu sendiri untuk emotional intelligence itu. Karena menurut gue sendiri, seorang pemimpin yang baik itu pasti memiliki kepintaran emosi yang bagus juga, dari bagaimana cara dia memimpin dengan keadaan yang tertekan atau dalam keadaan yang bagaimanapun dia tetap menjadi pemimpin yang baik. Makanya emotional intelligence itu lebih penting menurut gue, lebih dulu lah sebelum kita memiliki skill untuk menjadi seorang pemimpin dan sebagai influence bagi orang-orang khalayak lain gitu. Oke. Gimana nih berarti Nabil dan Farel kalau kita naruh si apa tuh tadi emotional intelligence itu di ke-9 nih. Ikhlas nggak nih kalian? Oke, jadi sebenarnya gue tercerahkan sih sebenarnya. Dan gue setuju sama pendapat kalian, di mana sebelum leadership dan social influence itu dibutuhkan emotional intelligence, dan iya sebenarnya masuk akal sih. Jadi ya gue setuju sih. Oke. Gimana Rel? Sama sih, gue juga setuju sih untuk yang emotional intelligence itu, karena misalnya sebagai pemimpin itu juga kita perlu juga gitu mengetahui apa ya mengetahui dan memahami orang lain juga gitu, bagaimana kita berempati dengan orang lain dan lain-lain. Dan pastinya kalau kan biasanya dalam pekerjaan itu kan berkelompok ya, apa sih dengan adanya hal tersebut ya kita antara anggotanya itu hubungannya bisa terjalin dengan baik, dan pastinya nanti bisa membuahkan hasil yang baik gitu untuk entah itu perusahaan kita, kelompok kita, dan lain-lain. Itu sih Bang. Oke. Berarti kita udah setuju di 9 emotional intelligence, dan di 10 berarti kita akan taruh leadership and social influence, karena ini udah masuk ke tahap paling akhir ya. Nah, oke. Berarti kita udah dapat nih teman-teman, untuk rangkumannya nih, kita udah dapat kesimpulan 10 skill paling krusial yang harus dipunyai orang IT, terutama versi kelompok kita nih. Jadi yang pertama ada active learning and learning strategies, yang kedua ada resilience and stress tolerance and flexibility, yang ketiga ada creativity, originality, dan inisiatif, yang keempat ada teknologi use, monitoring and control, yang kelima ada teknologi design and programming, yang keenam ada critical thinking and analysis, yang ketujuh ada complex problem solving, yang kedelapan ada system analysis and evaluation, yang kesembilan ada emotional intelligence, dan yang ke-10 ada leadership and social influence. Nah, kita udah sepakati bersama-sama, tadi ini adalah urutan versi kelompok kita nih ya teman-teman. Oke, mungkin karena kita sudah mendapat kesimpulan dari tugas diskusi kita, maka diskusi atau forum ini akan saya tutup. Sekian mungkin dari kelompok kita. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan, dan Ibu Reta dan Ibu Erni. Akhir kata, saya mewakili kelompok. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau kalimat atau gestur yang kami ucapkan dan kami lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.